SDN Ciptaan ya 24 khawatir tertukar nomornya. Yang saya hormati Ibu Sinta CGP Angkatan 10 dari SDN 274 Cempaka. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru dari SDN 274 Cempaka. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah ya pagi ini kita perkenalkan beberapa muka gitu ya dalam kegiatan insya Allah diskusi yang akan berjalan selama kurang lebih 110 menit. Nah, adapun karena tidak ada masalah ibu yang mewakili mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya, karena sesi pertemuan ini, diskusi ini sangat berharga sebagai proses pembelajaran bagi CGP maupun bagi sekolah, karena menjadi ajang refleksi terkait dengan bagaimana visi yang sudah ada di sekolah. Apakah memang sudah sesuai dengan cita-cita dan harapan para gurunya untuk murid-muridnya gitu ya, ataukah masih memang ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Tujuan dari diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita ya, atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa depan. Menjadi apa murid kita di masa akan datang ya, karena visi itu kan ke depan ya, bukan hanya untuk hari ini. Tapi implementasinya harus dilakukan, berproses gitu ya, sehingga satunya visi tadi. Ada susunan acaranya saya lakukan dengan pengantar terlebih dahulu, ini yang sudah saya lakukan. Kemudian kedua nanti akan diserahkan kepada CGP untuk melakukan kegiatan diskusinya, mulai dari merumuskan kalimat yang rentan. Saya sudah siap ya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini, kemudian penutup. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah proses belajar CGP. Namun demikian diharapkan kita bukan sekedar memenuhi proses itu, tapi memang ini bermanfaat gitu ya, dan dapat nanti ditindaklanjuti, dapat dilihat secara bersama-sama apakah visi yang sudah ada di sekolah ini memang sudah sesuai harapan, apakah memang masih perlu diperbaiki gitu dari proses yang kita lakukan dalam diskusi hari ini seperti itu ya. Jadi saya harapkan keterlibatan aktif gitu ya dari semua yang hadir, walaupun ibu masih sedang sibuk ya Bu ya, bisa kehadiran di sini saja sudah alhamdulillah gitu ya. Kita lagi keaktifan supaya diskusinya benar-benar bermanfaat gitu ya, dan bisa menghasilkan sebuah visi yang memang disepakati, yang memang itu terukur gitu ya, bisa diimplementasikan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, setelah tidak berlama-lama saya serahkan yang berikutnya kepada Ibu Sinta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci, selaku PP. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di kegiatan ini. Bismillah, hari ini saya akan melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi, pada khususnya pada umumnya kepada teman-teman rekan semua. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak semuanya, Ibu PP, di sini saya akan menyampaikan mengenai rumusan visi sekolah SDN 274 Cempaka Arum. Ya. Supaya kita mengetahui cita-cita murid kita untuk di masa depan, di sini saya akan membagikan sebuah kalimat rumpang. Di mana kalimat rumpang di sini kita akan mengetahui cita-cita atau murid yang seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Untuk yang pertama, kalimat rumpangnya adalah kita memisikan murid-murid yang titik-titik. Jadi
menurut ibu bapak, apalagi yang sudah berpengalaman mengajar selama bertahun-tahun, kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa, baik itu perilakunya, perilaku di dalam kelas, di luar kelas, sifatnya, dan sebagainya. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi setiap murid itu kita percaya kalau misalkan setiap murid itu punya kemampuan yang berbeda dan sebagainya, ya. Nanti boleh diungkapkan menurut pribadi masing-masing. Jadi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya Bu ya. Jadi gimana pengalaman, bagaimana pribadi, bagaimana harapan kita untuk murid di masa depan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah jadi kita memahami bahwa murid itu di sekolah kita itu, khususnya di kelas kita itu sadar kalau mereka itu punya kesadaran seperti apa. Itu kemudian yang nomor 5, kita warga sekolah di sini, di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa silakan dilengkapi dulu ya, nanti kita bahas satu persatu. Yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya ingin tahu cita-cita murid seperti apa yang ibu bapak guru inginkan. Mangga silakan dari siapa dulu? Bu Puji, mangga. Kita memimpikan murid-murid yang kalau sekarang mah sudah agamis, jadi soleh, solehah pasti ya Bu ya. Berikutnya mungkin si anak menyukai atau menyenangi berada di sekolah untuk mengubah yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, memiliki teman, dengan orang tua yang baru di sekolah gitu ya, membuat nyaman lah untuk berubah menurut saya gitu. Jadi salah satu senior Bu di sekolah. Jadi tadi Ibu Puji ungkapkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang pertama kesoleh-solehan perilakunya ya, perilaku yang soleh, yang soleha. Kemudian anak-anak merasa nyaman di sekolah, merasa memiliki sekolahnya, jadi mereka betah di sekolahnya ya. Kemudian pertama jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih Bu Puji. Enggak Bu Ipana? Mungkin saya menambahkan kalau salah-salahnya kan sudah tadi. Jadi saya mengharapkan murid-murid yang di sekolah ini bahagia, terus jujur, bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, sopan serta santun. Itu mungkin karakteristik yang mulai menghilang, mengikis, dan bisa menghargai orang lain. Itu juga yang sangat penting. Jadi tidak egois dengan dirinya sendiri, tapi bisa menghargai keberadaan orang lain. Terima kasih. Jadi Bu Ipana memimpikan murid yang bahagia. Nah, bahagia ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menjadikan anak selamat dan bahagia. Itu harus bahagia. Jadi kalau anak-anak di sekolah bahagia, di kelasnya merasa bahagia, dia senang ketika dia belajar, lihat gurunya senang bahagia, ketika sama teman-temannya bahagia. Istilahnya kalau anak-anak di sekolah kan beban hidupnya juga belum terlalu berat lah, tidak seperti kita seperti ini ya. Oh enggak, kalau anak-anak kan misalnya mereka happy, berangkat dari rumah happy, sampai ke sekolah happy, jadi dia pulang sekolah pun dia membawa cerita yang bahagia seperti itu ya. Kemudian juga yang jujur, itu karakter yang utama ya. Jadi dari kecil kita sudah harus menyiapkan anak-anak yang jujur. Karakter jujur itu harus sangat melekat, berarti ke bawah sampai ke mereka dewasa seperti itu ya. Baik itu dalam pekerjaan, dalam misalkan sehari-hari, itu jujur yang utama. Karena kalau seperti kita tidak jujur, nanti tidak dipercaya lagi oleh orang lain ya. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugas mereka, tanggung jawab terhadap apa yang harus mereka lakukan di sekolah ini. Kemudian sopan, betul Bu Ipana, anak-anak sekarang tuh kadang-kadang ketemu gurunya juga kurang-kurang nggak lihat ya. Oh itu bukan guru aku gitu ya. Jadi misalkan kan guru itu banyak 2B, 2C, ketika ketemu Bu Sinta, aku mau kelas 2A, nggak usah saling, nggak usah ini. Nah biasanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai hilang gitu. Kalau dulu kan ketemu guru teh,
Bu ya, Iya. Bu, Bu, assalamualaikum. Kalau sekarang rata-rata kadang-kadang cuek gitu ya anak-anaknya. Jadi sama kita, kalau bukan sama kita, sama siapa lagi kita mengingatkan mereka untuk berlaku sopan santun seperti itu. Kemudian saling menghargai dan tidak egois. Ya, kan mereka itu kan kita hidup bersosial, bersosialisasi. Jadi kita istilahnya gini, kita itu punya kemerdekaan diri ya kalau dalam Raja Dewantara. Tapi kemerdekaan kita ini dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi jangan sampai karena ada kemerdekaan diri, gimana saya aja, perilakunya gimana saya, itu kan saya yang berperilaku, saya yang berbuat, nanti juga saya bertanggung jawab. Tapi tidak bisa seperti itu, karena kemerdekaan kita, kebebasan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Terima kasih Bu Ipana. Kemudian selanjutnya Bu Rizka. Mungkin alhamdulillah ya hampir sama dua ibu yang lain, walaupun kita tidak kerja sama tapi di sini saya memiliki impian gitu untuk murid-murid yang memiliki karakter yang baik dan tutur kata yang sopan santun, karena tidak sedikit gitu dilihat dari anak-anak gitu yang suka kita lihat setiap harinya dalam tutur katanya, sopan santunnya masih banyak perlu kita bimbing gitu. Nah, memiliki karakter yang baik juga sama tadi seperti Bu Ipana dan Bu Puji, mengharapkan karakter-karakter yang baik dari kejujuran, terus dalam berperilaku dan lain halnya gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih Bu. Banyak memiliki itu akun-akun media sosial sekarang itu kan tidak apalagi misalkan kita tidak bisa terus memantau anak-anak apa yang mereka tonton gitu ya. Kita juga harus kerja sama orang tua. Kadang-kadang kalau di sekolah ada yang bahasa yang ibu gurunya aja nggak paham, ya kadang-kadang lebih tahu mereka daripada gurunya. Kadang-kadang mereka tahu dari TikTok bahasa kasar dan sebagainya. Jadi itu harus selalu kita mengingatkan dengan sabar, berulang seperti itu ya. Maka parah. Terima kasih Bu Sinta. Kalau dari pendapat saya, mungkin saya juga sama. Dari Bu Puji, Bu Ipana, Bu Rizka juga sudah menyampaikan. Tapi mungkin yang berbedanya hanya di mandiri. Saya ingin anak-anak ini atau murid-murid ini kedepannya kelak mandiri, bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Karena kalau bicara jujur itu memang semua yang diharapkan baik oleh orang tua ataupun kita. Karena lingkungan sekolah dasar ini kan jadi fondasi yang sangat dasar, yang memang karakteristiknya itu memang dibentuknya dari sekolah dasar. Kalau tidak kuat fondasinya, seperti ibarat bangunan rumah, mungkin ketika SMP, SMA, gentengnya sudah baik, dipelur, dicat, tapi akan roboh gitu. Makanya saya ingin mengharapkan murid-murid ini mandiri lah gitu. Karena saya juga ketika masuk kelas tidak pernah berpikir bahwa murid-murid ini adalah hanya sebatas murid yang tidak bisa apa-apa, tapi mungkin kelak mereka akan jadi pimpinan saya mungkin gitu di masa depan. Paling itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Kak. Karena saya setuju sekolah dasar ini, SD ini kita bentuk fondasi yang kuat. Biar nanti begitu mereka ke jenjang selanjutnya, kalau mereka sudah punya fondasi yang kuat, insya Allah kedepannya bangunan tersebut akan berdiri kokoh. Kemudian Pak Bambang. Kita memikirkan murid-murid ya. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu dan Bapak Guru terkait tentang kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu ya. Nah di sini saya sudah menuliskan saya ingin murid-murid yang soleh dan solehah tentunya, terus yang berakhlak mulia juga, terus santun kepada orang tua maupun guru gitu. Jadi tidak hanya di rumah saja tapi di sekolah juga. Hampir sama ya. Jadi saya ambil kesimpulan dari pertanyaan yang pertama. Pada dasarnya kita itu memimpikan yang pertama itu anak itu harus soleh solehah akhlaknya, ya berakhlak mulia, baik itu akhlak kepada sesama teman, kepada orang tua, kepada misalkan yang umur di atas atau umur yang di bawah mereka. Itu yang pertama akhlaknya. Kemudian yang soleh solehah yang beriman dan bertakwa ya Bapak Ibu ya. Itu yang kalau kita punya fondasi keimanan yang kuat, insya Allah setiap langkah kita, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, kita ingat Allah. Kita misalkan mau melakukan ini, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang mencatat.
kesehatan. Jadi mereka punya fondasi yang kuat, punya keimanan dan ketakwaan dalam diri mereka masing-masing ketika mereka akan melangkah mengambil keputusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak yang merasa nyaman dan aman di sekolah, seperti itu ya. Sekolah kita jadikan sebagai guru, kita jadikan sekolah ramah anak. Bahkan anak jadi merasa nyaman, merasa senang dan merasa bahagia. Untuk apa tujuannya? Yaitu tadi tujuan pendidikan kita agar anak-anak kita selamat dunia dan akhirat ya, insya Allah. Kemudian anak-anak yang jujur, yang bertanggung jawab, yang bertutur kata, yang sopan, kemudian yang mandiri, bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Menambahkan. dari tadi pendapat Ibu dan Bapak Guru, itu adalah harapan yang kita harapkan sekali ya, dimana kita ingin anak-anak kita memiliki memimpikan anak-anak yang jujur, cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab, terus kemudian dia bisa hidup mandiri agar dia di kehidupan nanti kelak dia tidak asing dengan hal-hal yang baru, karena perubahan makin masanya beda-beda gitu. Dengan dibekali hal-hal seperti itu, insya Allah anak-anak kita tidak akan jauh lah dari yang hal-hal terdengar brutal begitu. Tapi insya Allah kalau sudah kita didik dengan kejujuran, dengan karakter yang bagus, dengan kemandirian, insya Allah itu adalah anak yang kita impikan. Terima kasih. Jadi kita kembalinya ke profil pelajar Pancasila ya, dimana dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terangkum semuanya ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mandiri, kreatif. Dari kata bagi kita akan mengalami perubahan ya, setiap tahunnya kita akan mengalami perubahan. Jadi semoga anak-anak kita bisa mengikuti perubahan zaman ini, tetapi istilahnya bertindak lokal, berpikir global seperti itu ya. Jadi tindakannya tidak melupakan budaya yang mereka sehari-hari, tempat tinggalnya, tidak meninggalkan agamanya, tapi mereka bisa berwawasan yang luas ya. Betul tadi yang kata Pak Raka, kan kita misalkan cuma sampai sarjana di sini, anak didik kita siapa tahu beberapa tahun yang akan datang kan kuliah di Amerika, di Inggris, di mana kita tidak ada yang tahu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ji. Untuk kalimat yang kedua, kalimat rumpang adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dari sebelah sini dulu deh. Menurut saya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, dan tiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi memiliki keistimewaan dan juga bakat yang berbeda-beda. Iya, terima kasih. Ya, betul, saya setuju bahwa murid itu, anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, makanya kita anak-anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam ini berkaitan dengan latar belakang mereka, dari mana mereka asalnya, tinggalnya, kemudian karakter kepribadiannya itu kan pasti berbeda-beda ya. Nah, kemudian mereka juga punya keistimewaan. Jadi tiap anak itu punya keistimewaan masing-masing. Kalau ibu tidak percaya, tanyakan kepada mamah-mamahnya masing-masing. Kita kan pasti bangga ya sama anak-anaknya masing-masing ya, gitu, seperti itu. Kemudian dan mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Tinggal tugas kita sebagai guru mampu mengenali karakter, mengenali bakat dan minat anak-anaknya. Memang bukan hal mudah, karena satu kelas itu kan kita 28 ya. Kita harus kenal karakter, tapi insya Allah dengan kompetensi yang sudah kita miliki, dengan ilmu yang kita punya, insya Allah nanti kita bisa mengenali anak dari satu-satu negara. Kan anak ini selanjutnya mata. Baik, terima kasih Bu. Saya sama dengan Pak Bambang. Kalau dari saya ini, saya percaya bahwa murid itu adalah investasi masa depan. Kenapa investasi masa depan? Karena
Ya tadi balik lagi ke yang pertama, memimpikan murid seperti apa. Kita tidak tahu bahwa 10 atau 20 tahun mendatang murid itu akan seperti apa di masa depan. Lalu juga kalau dari segi agama juga saya percaya bahwa murid yang saya ajar ini adalah bekal tabungan saya mungkin Bu Haji yang untuk di perhitungan nanti mungkin bila mana timbangan saya lebih banyak baiknya gitu ya. Amin. Beliau akan memudahkan saya untuk di rumah keabadian. Mungkin itu dari saya mah. Murid adalah investasi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kak, jawabannya Masya Allah. Betul Pak Kak. Saya pernah mendengar waktu Gajinya kecil itu. waktu pelatihan saya pernah dengar ada ibu kepala sekolah SMP mana ya, beliau berkata bahwa 3 amalan yang tidak terputus itu semuanya ada di guru. Ya, yang pertama anak-anak yang soleh-soleha, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak menjadi yang soleh-soleha. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kita memberikan ilmu kepada anak-anak. Misalkan kita mengajarkan baca, mengajar perkalian, mengajar pengetahuan umum, dan ilmu itu akan mereka pakai sampai nanti. Nah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, apa Bu Haji? Sedekah jariah. Jadi kita sedekah itu kan tidak hanya berupa uang ya, tidak hanya kita ngasih uang itu sedekah, ngasih kita sedekah, tidak. Kita menjalankan tugas kita sebagai guru dengan ikhlas. Ikhlasnya bukan berarti tidak dibayar ya, beda. Ikhlas dengan tidak dibayar beda. Kita jalannya dengan ikhlas, kita jalankan kewajiban kita sebagai guru, kemudian kita berikan hak-hak kepada murid, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita, insya Allah. Amin. Bu Rizka, silakan. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Di sini kita percaya bahwa murid adalah pelajar yang hebat, seperti yang sering kita dengar ya, bahwa anak itu bagaikan spons. Jadi saat kita memberikan ilmu, mereka menyerapnya sangat cepat gitu, bahkan lebih. Maka dari itu di sini saya sangat percaya bahwa anak itu pelajar yang hebat, bahkan lebih. Saat kita memberi satu ilmu, mereka mungkin bisa menggalinya lebih dalam. Bahkan saat kita memberikan tugas pun A, mereka bisa bikinnya A, B, C, D gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Betul, saya setuju bahwa murid itu adalah pelajar yang hebat. Jadi kadang-kadang kita memberikan tugas seperti ini, di ekspektasi kita, oh ya udah, misalkan tugasnya seperti ini aja. Tapi begitu mereka mengumpulkan, anak ini bisa loh gitu. Kayak kemarin saya mengerjakan yang CD 3 restitusi Bu, ada teman saya yang nanya, Bu Neni, Bu Sinta udah tugas restitusi, udah sama siapa actingnya? Anak saya kelas 2, bisa gitu kelas 2 acting? Jangan salah, saya yang salah actingnya gitu ya. Saya yang salah percakapannya, mereka tuh yang bener-bener sama saya di briefing itu, nanti bantu ibu ya, gini-gini. Mereka tuh bisa gitu, jadi melebihi ekspektasi kita gitu kan. Kembali lagi tadi kata Pak Heru, mereka tuh punya keistimewaan masing-masing. Terima kasih Bu Rizka. Silakan Bu Ibu. Baik, pertanyaan ini jawabannya menyentuh hati menurut saya. Belum dibacakan tapi sudah menyentuh hati. Kita percaya bahwa murid adalah amanah dari Tuhan untuk kita didik dan arahkan agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Karena akhir dari pendidikan ini kita harapkan anak itu kelak bisa menjalani kehidupan yang baik, jadi orang yang baik, setidaknya bagi diri sendiri dan bagi lingkungan sekitar. Jadi jangan jadi anak yang tidak baik. Itu kan yang kita takutkan. Kalaupun dia menjadi apa, kan itu kembali ke takdir mereka ya. Ada yang jadi dokter yang baik, pejabat yang baik. Nggak jadi apa-apa, jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik, jadi orang yang baik. Menurut saya itu akhir dari sebuah pendidikan. Ya itu gimana, jadi anak itu bukan amanah dari Tuhan. Masalah mereka kelak jadi apa, itu sudah di luar kehendak kita. Itu sudah di luar kehendak kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ya kita layani mereka, kita berikan yang terbaik untuk mereka, agar mereka tujuannya tadi untuk menjadi anak yang bahagia dan selamat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Masalah nanti mereka jadi apa itu sudah di luar kehendak kita, itu sudah kodo dan kodari mereka masing-masing. Silakan Ibu. Itu udah.
Kayak kalau saya tuh ini ya, Apa maksud? kita percaya bahwa murid adalah makhluk ciptaannya yang masih polos, bening ya. Mungkin sebagian sudah ditulisi oleh kedua orang tuanya di rumah. Ketika datang ke sekolah berarti tugas kita yang menambah tulisan-tulisan dari orang tua mereka. Mungkin karakter yang dia bawa dari rumah kadang terbawa ke sekolah. Nah itulah, jadi murid itu membawa sedikit karakter-karakter dari rumah dan kita menyempurnakannya, itu aja kalau menurut saya gitu ya. Jadi di sekolah mah tetap mereka itu bening lah, padahal mah udah dicoretin karena ya awal pembelajaran pertama dan utama itu kan dari rumah. Jadi karakter anak itu sudah terbentuk dari rumah. Kalau melihat kita berantem tiap hari, ya mungkin anak-anak akan ya nggak jauh gitu ya. Tapi kalau penuh kasih sayang gitu, itu mah impian ya. Saya mah ya gitu ada silent. Saya curhat itu. Dari yang disampaikan Bukunya sepertinya Pengalaman dan lainnya. dari yang disampaikan saya jadi ingat seperti ini Bapak Ibu. Ada pendapat kita dari dulu tuh saya berkeyakinan bahwa anak itu adalah kertas yang polos. Tapi ketika saya sudah mempelajari modul dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata anak itu bukan kertas kosong, kertas polos. Mereka itu sudah ada garis-garis hamarnya. Betul tadi yang kata Budi. Mereka itu punya kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Itu mereka dapat yang pertamanya dari keluarga. Betul Bu Puji, dari keluarga. Jadi begitu mereka datang itu bukan kertas polos bersih yang tidak tahu apa-apa. Makanya kita kalau belajar kan suka ada pertanyaan pemantik pengetahuan awal mereka ya. Nah, itu mereka itu sudah ada bekalnya, sudah ada garis-garis halusnya. Nah, tugas kita kalau memang itu baik tinggal mempertebal garis-garis tersebut. Begitu. Terima kasih Bu Puji ya. Hebat Bu Puji. Ingatnya kemarin kasus kemarin ya. Banget Bu Haji banget di ini kalian sampaikan. Wah, jawabannya cukup bagus. Yang penting kita sadar bahwa murid itu adalah amanah, itu aja. Amanah berarti kembali kepada diri kita. Mau tidak mau kita harus ikhlas, siap menyiapkan diri dengan ilmu yang kita miliki untuk mendidik agar anak yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai anak di luar dari pikiran kita selama ya di kehidupan sekarang untuk nantinya amanah itu sebagai amanah. Jadi tergantung kitanya harus mendidik dengan baik, menjadi suri teladan yang baik. Ya, karena pendidikan itu tidak hanya mengajar tapi menuntut. Terima kasih. Untuk kalimat selanjutnya nomor 3 yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Maka silakan Pak. Saya Bu, di sekolah kita mengutamakan akhlak. Kenapa saya orang pertama Bu yang menjawab akhlak? Karena tadi betul kata Ibu juga bahwa yang berakhlak itu kan tidak harus agama Muslim saja. Ya, kita juga memang toleransinya tinggi. Ada 3 agama gitu ya, Kristen, Buddha juga ada, orang Buddha juga. Ya perlu berakhlak lah karena kita warga sekolah juga kan harus bisa, apalagi guru itu memberikan contoh dari bahasa. Anak-anak itu kan merekam juga lebih cepat gitu. Aduh, jadi kita sebagai guru harus menjadi suri tauladan yang baik. Itu paling di sekolah ya. Karena kadang anak-anak itu lebih mengerti gurunya, orang tuanya. Kata Bu Guru gini, kata Pak Guru gini. Nah, itu kadang seperti itu. Terima kasih banget Bu. Ya, terima kasih Bu Sinta. Di sekolah kita mengutamakan, balik lagi ke yang nomor 1 tadi, karakter yang baik untuk jawaban saya. Karena membentuk karakter anak itu tidak mudah dan tidak cepat. Mungkin dengan adanya di sekolah ini, dengan 6 tahun ini kita bisa memberikan karakter yang baik, memupuk karakter yang baik sedikit demi sedikit untuk dibawa nanti hari tuanya atau untuk keluar dari
SD ini mereka memiliki karakter yang baik untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, untuk dengan keluarganya, dunia kerjanya, pokoknya untuk nanti mereka lebih dewasa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kita kembali ke karakter. Iya. Kalau itu karakter yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Ya, karena sudah terbekali. Tadi yang kata para tadi punya pondasi. Ya, kalau udah punya pondasi, insya Allah banyak. Kalau dalam pelajaran misalkan dari kelas 1, kelas 2 itu belajar perkalian itu sudah merupakan pondasi. Kalau kelas 1, kelas 2 misalkan tidak hafal perkalian, nanti kelas 3 ini seperti apa, kelas 4 ini seperti apa. Jadi pondasinya lebih kuat. Terima kasih Bu. Oke, di sekolah kita mengutamakan menurut saya keamanan. Jadi kalau udah sekolahnya aman, pendidikan juga akan terlaksana dengan baik. Kenyamanan sangat penting. Jadi situasi kelas, sekolah juga yang mendukung kenyamanan dari siswa dan rasa bahagia bagi semua pihak. Bukan hanya siswanya saja sebenarnya. Kita sebagai pendidik datang ke sekolah harus dengan rasa bahagia dan dihubungkan dengan tadi Ibu Haji amanah, ikhlas. Jadi kalau kitanya udah uring-uringan, apalagi ada masalah di rumah dibawa ke sekolah, pertama kita limpahkan ke teman kita, sesama rekan guru mungkin, terus masuk ke kelas dilimpahkan lagi ke anak-anak. Menurut saya pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi semua aspek yang ada di sekolah dengan orientasi kita di sini sebagai pendidik berarti harus jadi janji seumur hidup, perilaku dan tata kramanya juga sudah. Dengan bagaimana kita harus membentuk sekolah yang aman, nyaman, agar semua bahagia. Muridnya pun harus bahagia. Ketika kita masuk kelas, tinggalkan masalah yang di rumah. Bu Puji masalah tinggalkan dulu. Bu Puji masuk ke kelas, kita bahagia. Sudah lagi. Kita bahagia, kita happy sama anak-anak. Percaya pun nanti bahagia itu kan menular ya. Kalau ibu gurunya happy, bahagia gitu. Jadi anak-anaknya juga nanti insya Allah bahagia. Ya, kita menciptakan ekosistem sekolah yang bahagia. Keamanan, ya mungkin ya itu tadi semuanya teh ada di dalam agama ya. Kita menginginkan pengetahuan agama yang ya pinginnya itu mendasar gitu ya, karena kita ada di sekolah dasar tuh bagi saya itu agama tuh nomor 1 ya. Jadi agama mungkin tadi udah melingkupi karakter apa tuh tadi Paraka tentang akhlak ya, agama itu, terus Bu Rizka karakter, nah itu mencakup itu. Jadi saya juga ya udah ke agama, utamakan agama, terus setelah agama baru keselamatan lingkungan, keamanan, kenyamanan. Nah itu bisa untuk fondasi yang kuat di kelas-kelas perubahan kayak SMP itu, jadi mereka udah kuat. Jadi itu aja dulu fondasi agama dan kenyamanan di sekolah. Menurut saya itu. Terima kasih Bu. Mengajikan Yang penting dari sekolah itu kita mengutamakan rasa memiliki ya, karena kita punya tanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita ingin maju harus memiliki semua barang yang di sini kita miliki semua, punya merasa memiliki, punya tanggung jawab kita bahwa untuk memajukan, untuk supaya keberhasilan anak kedepan kalau bukan kita saling menghormati, saling percaya dengan teman sejawat itu aja. Kolaborasi ya kayaknya. Jadi rasa memiliki, kemudian harus terjalinnya kolaborasi. Itu kolaborasi itu antara kepala sekolah dengan guru, sesama rekan guru, antara guru dengan orang tua maupun dengan stakeholder yang lain, misalkan dengan puskesmas, dengan kepolisian yang sudah kita jalin selama ini. Terima kasih. Maka kita ke pertanyaan selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik dari Bu Puji dulu sekarang. Jadi itu tadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu yang tadi balik, mereka itu seseorang makhluk hidup yang
mungkin dari awalnya sudah terbentuk sedikit. Jadi balik lagi ke yang tadi, kita hanya menambah dari dasar yang mereka bawa dari rumah, menyempurnakannya. Baik, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki sikap kalau di sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu. Yang pertanyaan nomor 4 sekarang Pak. Yang mulai di sekolah. Di sekolah kita sadar itu. Kemudian di sekolah kita sadar itu bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan juga mendapatkan untuk ilmu yang lebih dari yang mereka inginkan. Jadi ibaratnya kita di sini menyiapkan ilmu yang memang pada dasarnya kayak contohnya sekarang ada IT gitu. Jadi ibaratnya mereka belajar yang sebelumnya memang mereka belum mendapatkan hal itu. Mereka sini kita memberikan pendidikan yang layak, kemudian mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kebetulan di sekolah kita juga ada pembelajaran TK, ini guru TK ibu, jadi yang mereka tidak dapatkan di luar, tidak dapatkan di rumah, mereka mendapatkan yang lebih, istilahnya yang lebih bisa. Terima kasih. Kita penambahan. Bu, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk maka dari Pak Bambang dulu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan juga membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Jadi kita sebagai guru harus bisa menuntun dan juga membimbing ke jalan yang benar. Jadi ibaratnya contohnya kan di luar sana banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berpendidikan, ibaratnya ngomong kasar terus bagaimana. Nah sedangkan di sekolah ini kita mengajarkan hal positif. Ya, jadi itu tadi tujuan pendidikan itu bukan hanya mengajar, bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga mendidik dan menuntut. Terima kasih. Mengapa Raka? Baik, kita warga di sekolah ini yakin untuk bahagia, melayani murid, sosialisasi keluarga sekolah yang nyaman, aman, dekat dengan orang tua murid. Raka, jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk bahagia. Betul. Yang tadi ya harus bahagia, kemudian kita melayani murid dengan sepenuh hati. Betul. Kemudian kita juga jalin kolaborasi, kemudian bentuk kolaborasi dengan sesama guru, dengan orang tua maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini khususnya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Bu Sinta. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus maju dalam hal kebaikan, dalam memajukan sekolah. Tadi yang sudah dibahas bahwa tadi yang kata Bu Haji di sini kita harus merasa saling memiliki untuk kebaikan sekolah kita gitu. Jadi untuk saya pribadi gitu sebagai guru di sini meyakinkan bahwa warga di sini insya Allah akan terus maju dalam hal kebaikan, pendidikan dan lain hal. Terima kasih. Terima kasih Bu Ipan. Iya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin ini acuan bagi saya sebagai salah satu warga di sekolah ini, yaitu sebagai guru. Jadi luar biasa sekali perubahan pada zaman sekarang ini gitu dimulai saya jadi guru. Saat saya tertidur sedikit aja ketinggalannya sudah cukup banyak. Apalagi tugas yang luar biasa, tidak hanya berkait dengan yang peserta didik, tapi juga tugas dari platform pemerintah yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita mindsetnya hanya diam di tempat, lumayan ketinggalan gitu. Tidak saja dari pembelajaran yang diberikan, tapi juga pola pikir yang harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena peserta didik sekarang tidak bisa hanya disuruh langsung nurut, ada teknik-teknik tertentu, ada doa-doanya juga Bu ya. harus kuat gitu ya. Bukan hanya tarekat sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang guru. Jadi
harus tetap melakukan perubahan begitu. Jadi kita warga di sekolah ini yakin kita melakukan perubahan yang lebih baik, tapi kita juga jangan lupa ya tentang kebudayaan yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai melupakan. Contohnya salah satunya dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan Muda, kemudian menyelipkan kebudayaan daerah kita. Jadi meskipun itu berubah zaman dari tahun ke tahun semakin maju, tapi kita tidak meninggalkan kebudayaan yang dari mana kita berasal. Kemudian pola pikirnya juga, dan jangan lupa doa itu kan senjatanya. Jadi juga kita harus mendoakan, menyelipkan doa untuk anak, untuk peserta didik kita, untuk murid-murid kita. Siapa tahu nanti kalau kita sudah berbuat baik, membekas di hati muridnya, nanti doa kita, nama kita tercantum dalam doa-doa mereka. Amin. Amin ya Allah. Kemudian mengat silakan Bu. Yang semua jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Cuma kadang-kadang ini banyak platform yang membuat terus terang guru-guru yang sudah tua bukan curhat, kerepotan ya. Tapi Ibu masih biasa nih. Hebat. Di sekolah ini paham bahwa dari Ibu Ipana. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik adalah harapan bangsa untuk masa depan. Jadi saya kalau kadang di kelas, saya saat melihat anak-anak, mungkin suatu saat mereka memiliki peran yang berbeda-beda gitu. Tapi intinya bagaimana kita memastikan bahwa peran nanti yang mereka mainkan di masa depan, mereka mainkan dengan baik gitu. Jadi ya kembali ke fondasi awal saat kita menjadi pengajar gitu. Jadi dari sikap, perilaku, attitude itu yang harus paling kita tanamkan. Karena anak-anak glow up-nya mungkin berbeda-beda. Ada yang glow up-nya dari SD, ada yang mulai dari SMP, SMA, mungkin ada yang dari kuliah. Tapi untuk karakter itu yang paling utama. Itu menurut saya. Warga di sekolah ini paham bahwa agama adalah ilmu utama, terlihat dari guru-guru yang sabar dalam mendidik anak-anak, selalu mengajarkan kebaikan dan ya sabar dalam menangani anak-anak, memberikan kebaikan, terus memberikan pelajaran-pelajaran yang amat sangat baik itu ke anak-anak. Bahwa di sini sudah terlihat bahwa warga di sekolah ini sudah paham agama yang cukup baik juga. Banget ke Pak. Kalau yang saya tulis Bu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa optimalkan potensi anak, bimbing dan arahkan, pahami betul minat bakat anak agar selalu bahagia dalam prosesnya. Iya, terima kasih para Allah. Guru itu seperti petani. Kemudian anak-anak itu kita punya ladang di kelas kita. Kita beri pupuk, kita jaga bagaimana tanaman tersebut supaya tumbuh subur. Kemudian bagaimana caranya untuk itu masalah nanti bisa dipanen atau tidak kan itu mah terserah Allah ya, punya gimana takdir Allah, kalau dan qadarnya Allah masing-masing. Ya betul. Yang penting mah kita sudah melakukan yang terbaik, sudah berikhtiar, tawakalnya nanti tinggal tawakalnya kepada Allah. Betul. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Sudah selesai kalimat utamanya. Ibu Bapak sudah tahu kan visi sekolah kita? Sudah hafal kan visi sekolah kita? Makanya visi SDN 2074 Cempaka adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, Beriptek dan berwawasan budaya. Nah ini kita kelas satu-satu ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia sudah sejalan tadi dengan Bapak Ibu yang tadi disampaikan bahwa kita menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia, yang soleh dan soleha, yang berbicara santun, bersikapnya sopan, ya tidak egois, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, yang mempunyai kemerdekaan diri tapi dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, seperti itu. Kemudian yang berkarakter, nah karakter tadi berulang kali kita menyebutkan berkarakter, ya karakter yang kita inginkan adalah karakter yang baik. Minimal terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang bertakwa, beriman, kemudian kreatif, mandiri, berpikir global,
Kalau satu lagi bahasa kritis. Bernama kritis, nah itu belum tersebutkan Bernama kritis berbineka. Ya. Kemudian selanjutnya yang beristek berilmu pengetahuan dan teknologi, jadi mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, salah satu upaya, salah satu cara yaitu dengan sekolah kita mengadakan pembelajaran TIK, pembelajaran TIK itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi ini salah satu langkah kalau anak-anak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selain itu juga contohnya kita juga mengajar ya, kadang-kadang pakai mirror, pakai infocus, kemudian pakai snowball, pakai seperti itu. Untuk kelas 6 juga kebetulan Bu di ujiannya sudah paperless ya Bu ya, sudah pakai Google Form seperti itu, jadi tidak print lagi, kecuali untuk kelas rendah. Kalau kelas rendah masih pakai kertas karena kita mempertimbangkan HP dan sebagainya, jadi untuk kelas rendah masih pakai kertas seperti itu. Kemudian dan berwawasan budaya. Nah, berwawasan budaya ini tadi kita harus bisa bersikap global, bersikap lokal dan bertindak global, berpikir global. Jadi berwawasan budaya ini anak-anak tidak meninggalkan kebudayaan yang mereka miliki, khususnya ya di sini di Kota Bandung ini. Salah satunya yaitu dengan sudah jelas di kurikulum itu ada bahasa Sunda, itu sudah jelas ya dari pemerintah. Kemudian tambahannya ada pembiasaan Rebo Nyunda. Rebo Nyunda kemis. Rebo sih. Ingat dulu malu. Ya dulu mah Rebo nyebut jadi apa yang benar Rebo Nyunda. Kemis Nyunda, kita berpakaian Nyunda. Kemudian kita juga kalau saya menerapkan di kelas setiap hari Kamis berbicaranya harus bahasa Sunda. Ini ya Bapak Ibu visi dari SDN 274 Cempaka Harum. Sekali lagi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berintek dan berwawasan budaya. Ini visi yang kita jalani selama ini. Nah, dari visi ini, mari kita diskusikan. Ini tadi berhubungan dengan tadi yang kita bahas ya, yang tadi Ibu Bapak inginkan cita-cita murid masa depan. Setuju tidak dengan yang saya sampaikan? Barangkali ada Bu, sepertinya tidak seperti itu. Bapak, nanti kita saling sharing aja. Oke, dari visi ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berintek dan berwawasan budaya. Mari kita renungkan, mari kita diskusikan. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah sesuai. Ada yang mau Pelaksanaan ya sekarang. ada yang mau menambahkan, menjelaskan sedikit apakah sudah sesuai? Sudah sesuai ya. Tadi yang Ibu Bapak sampaikan di kalimat rumpang juga di visi tersebut tadi yang ini yang berakhlak mulia, berkarakter, berintek dan berwawasan budaya. Oke, alhamdulillah sudah sesuai. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sudah. Apa perbedaan menurut Bapak Ibu di sekolah kita dengan sekolah lain? Ya, sekolah-sekolah tetangga terdekat paling Contohnya dengan adanya IT. Oh iya, itu sudah terlihat. Ya, kebetulan Bu yang kami tahu untuk sekolah-sekolah tetangga kita itu belum ada yang memasukkan teknik informatika di kurikulumnya. Kalau di Cempaka Harum kita sudah dimasukkan, kita menggunakan Chromebook ya, file ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah mendapatkan pembelajaran TIK. Jadi paling anak-anak dibekali yang tadi itu berintek dan berintek, jadi mereka mengikuti perubahan zaman, mengikuti teknologi-teknologi, tapi dengan masih mempunyai fondasi iman, fondasi akhlak, kemudian tadi fondasi budaya seperti itu yang Bapak Ibu setuju ya. Selain itu ada lagi yang membedakan dari sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Ekstrakurikulernya itu kebiasaannya. Di kita ada taekwondo, ada bahasa Inggris, seni tari, kemudian angklung, futsal, takraw, apa lagi ya? Paskibra sama pramuka. 8 berarti. English. Kemudian selanjutnya adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari misi sekolah kita?
Sudah cukup. Sudah semuanya mewakili. Iya. Bu aja ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Tinggal pelaksanaan masih Ya, semangat. Semangat lagi, lebih semangat. Nah, kemudian kita kesini ya Bapak Ibu. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Contohnya kita ke visi dulu ya. Sekarang kita perwujudannya, perilakunya, kegiatannya, atau realitanya yang sudah kita lakukan sesuai dengan visi ini. Yang pertama yang berakhlak mulia. Pembiasaan. Ya, kebiasaan. Ucapan SHS Ya, 5S, ya. Ya, salam sopan santun. Baca Al-Quran sebelum masuk. Ya, kemudian di hari Jumat Ada pembiasaan duha. melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat. Kemudian membaca Al-Quran. Asmaul Husna. Kadang Al-Quran, kadang baca Asmaul Husna. Surat atau surat pendek. Kemudian kita ke berkarakter. Tadi karakternya karakter paling tidak yang profil pelajar Pancasila. Kita melaksanakan pembiasaan dari mulai Senin sampai Jumat. Itu masuk ke dalam karakter. Hari Senin tentang upacara, nasionalisme, kedisiplinan, nah kemudian harus datang tepat waktu. Iya, betul. Senin. Ya, kemudian hari Selasanya kita pembiasaan literasi dan numerasi. Hari Rabunya pembiasaan olahraga dan Senam. di gilir ya, bahasa Inggris sama olahraga. Kemudian Kamisnya Yunda, hari Jumat pembiasaan keagamaan. Nah, kemudian yang selanjutnya beriftek, yang tadi pembelajaran TIK. kemudian media pembelajaran yang dulu Bapak Guru gunakan, saya lihat Masya Allah ya, Infokus banyak, Twin Mirror juga banyak, bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya dan berwawasan budaya. Contohnya, ya itu tadi kembali lagi tadi ke pembiasaan juga termasuknya ke dalam budaya, ya budaya-budaya yang sudah ekspor. Nah, jangan lupa ekspor, kan ada expo ya, kita ekspor kebetulan nanti itu tanggal 25 kita mau ekspor gabungan dari ekspor gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing ekspornya tapi ditampilkan di satu hari. Oke, ada yang mau menambahkan? Good. Nah, itu tadi ya perilaku dari sikap dari guru, orang tua dan murid. Kita di sini kita diskusikan langsung di sini saja ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Siapa yang mau Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut agar tercapai? Bu Ipana ya? Ya, Bu. Mungkin yang pertama dari segi kualitas pembelajarannya, karena sekarang mulai banyak ragam strategi pembelajaran yang beragam yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang berbeda juga, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian murid dalam belajar. Itu yang sering digaungkan dalam PPM kemarin Merdeka Belajar. Terus yang kedua, kolaborasi sesama guru. Alhamdulillah di kita kan banyak GP yang sudah jadi GP, Bu. Jadi bisa jadi mentor, sumber belajar juga saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Kelebihan atau kekurangan kita saat mengajar itu juga tidak perlu jauh-jauh lah, Bu, di sekitar saja. Itu mungkin Bu Sinta. Terus yang selanjutnya untuk melek semua informasi. Jadi kemudian yang selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Saya Bu. Oke. Kalau untuk berkolaborasi mungkin dalam pelaksanaan program P5 ya, itu yang melibatkan semua pihak. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini yang tadi yang sudah kita bahas ya. Iya, Kegiatan-kegiatannya sebetulnya masih banyak. Ada lagi yang mau menambahkan kegiatan-kegiatannya? mungkin kolaborasi berhubungan dengan tugas pembelajaran. Ya. Kan sekarang lagi musim jentik nyamuk, Bu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan orang tua mengenai tugas angket yang harus dilaksanakan peserta didik. Misalnya dalam waktu seminggu, anak-anak dikasih angket berupa kuesioner atau pertanyaan. Apakah di Wilayah cukup menarik tentang tentang yang sedang kita bahas, yaitu tentang perubahan visi dan perubahan visi dan misi. Yang terpenting
marilah kita sama-sama kita teruskan ya niat kita sama-sama bekerja sama ya. Tanpa kerjasama, tanpa dukungan, jadi semuanya tidak akan terlaksana apa yang kita cita-citakan. Yang penting tadi ikhlas, mau berubah, gitulah. Yang penting ikhlas mau berubah, bisa menerima perubahan, selalu siap menerima perubahan. Betul. Untuk kesimpulannya, jadi alhamdulillah untuk visi sekolah SDN 274 Cempaka Harum itu sudah sesuai dengan cita-cita murid yang kita inginkan untuk di masa sekarang dan di masa depan. Kemudian juga kegiatan-kegiatannya juga kita sudah lakukan, paling tidak kita tinggal mengembangkan, kemudian kalau misalkan nanti ada hal-hal yang baru, kan suka banyak ya dari dinas, dari mana hal-hal yang baru, nanti kita kolaborasi, yang muda, yang senior, sama yang junior kita kolaborasi. Tujuannya satu, untuk meningkatkan pendidikan menjadi lebih baik lagi, khususnya di SDN Cempaka Harum ini, kemudian menjadikan anak-anak yang selamat, bahagia, seperti itu ya, Ibu. Bu, ada yang kan tambahkan lagi Bu? Cukup ya. Makanya saya sampaikan ke Ibu. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena juga untuk Bapak dan Ibu ini luar biasa ya, keren-keren. Jadi sesama rekan saja kan saling kagum, apalagi saya ya melihat keseluruhannya, support, kolaborasinya sangat bagus gitu ya. Tidak hanya sekedar memenuhi undangan Bu Sinta atau sekedar ya wujud dari kita mendukung kegiatan ini, kita hadir tidak hanya sekedar hadir di sini gitu, tapi Bapak Ibu juga sudah menghadirkan ruhnya gitu ya dalam proses diskusi ini. Tadi kan ada yang sampai terenyuh gitu ya, tidak menyampaikan gagasannya itu yang memang benar-benar bukan hanya ada yang ada di pikiran, tapi juga memang apa yang memang ada dalam jiwanya gitu. Saya bangga, salut ya pada Bapak Ibu semua gitu ya. Ibu yang sudah senior juga tidak menjadikan alasan gitu ya untuk tidak mau berkolaborasi bersama-sama mendukung menciptakan ekosistem sekolah yang hebat ya, yang luar biasa, yang bagus. Jadi visinya juga tadi kan sudah bagus. Kemudian ada dengan diskusi ini kan diperkuat bahwa visi itu memang cita-cita bersama warga sekolah untuk harapannya untuk siswa gitu, bukan untuk gurunya gitu ya. Jadi yang berkarakter itu bukan hanya gurunya, namun demikian tidak mungkin kita menghasilkan siswa yang berkarakter, yang berakhlak mulia, yang berkitek gitu, kalau gurunya sendiri tidak gitu. Jadi kan harus mulainya memang dari diri gitu ya. Saya salut ya Bu Sinta begitu semangat dan jelas gitu ya, sistematis saya tadi menyampaikannya. Teman-teman juga sepenuh hati gitu ya, mau menuangkan, mencurahkan gagasan-gagasannya gitu ya. Alhamdulillah gitu, dan ini harus terus dibangun ya. Jadi tidak hanya, tapi saya yakin bukan karena ada PP di sini, karena saya itu ya sama saja lah dengan Bapak Ibu, saya juga seorang guru gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya, tapi memang ada nilai dan kebermaknaan yang ingin diraih. Nah, karena itu diharapkan apa yang sudah terbangun hari ini yang mencerminkan bahwa sebelum-sebelumnya juga sudah seperti itu ya, sudah sebaik itu. Nah, itu untuk terus dilanjutkan. Jadi mudah-mudahan Allah ridho, dan insya Allah pendidikan kita pun tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain, tapi tetap mengangkat pada akar budaya bangsa sendiri ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu sebagai wakil dari kepala sekolah, juga kepada Bu Sinta dari CDP yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa, mengajak teman-teman berdiskusi ya. Diskusinya juga sangat luar biasa ya, begitu praktik semuanya ya, dan sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya, dan melakukan kegiatan yang positif dengan ikhlas. Tadi kata kuncinya kata Bu Haji, dengan ikhlas. Semoga nanti visinya juga tercapai karena adanya keikhlasan dari Bapak Ibu begitu ya, untuk mau berubah, untuk mau menggapai bukan hanya jadi visi, bukan hanya sekedar slogan, tapi memang itu mau dicapai seperti itu ya. Baik, saya akhiri, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya khususnya ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.